Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsuddin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita pindah rumah part 1. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Namaku Novi. Yang akan kuceritakan ini adalah pengalaman 3 tahun yang lalu. Awalnya aku sekeluarga memutuskan pindah ke sebuah rumah yang lebih besar. Tujuannya supaya bisa sekalian jadi tempat yang lebih memadai untuk usaha jahitku yang semakin berkembang. Hari pertama di rumah baru, aku dan suami masih direpotkan dengan urusan menata barang pindahan dari rumah yang lama. Sejak pagi, aku dan suami sudah sibuk. Sementara kedua anak kami, Arumi 5 tahun dan Naomi 3 tahun, juga asik bermain di halaman belakang. Halaman belakang rumah memang nyaman untuk tempat bermain anak-anak, karena teduh, ternaungi oleh pohon sirsak besar yang sudah berumur puluhan tahun. Sambil sibuk berbenah, aku bisa mendengar celoteh mereka yang asik bermain, seperti juga anak-anak tetangga yang datang ikut bermain. Karena tadi suara Arumi terdengar heboh sekali, dia tidak pernah seheboh itu jika hanya bermain berdua dengan adiknya. Selepas asar, Naomi sudah di balik rumah. Karena kelelahan, dia langsung tertidur di salah satu kamar yang sudah dirapikan. Sementara Arumi masih heboh bermain di bawah pohon sirsak yang besar itu. Lama-lama masih terdengar suara seperti bencengkrama. Biar sajalah dulu dia bermain, nanti saja menjelang maghrib disuruh masuk rumah, pikirku. Aku pun melanjutkan membantu suami menata barang-barang di dapur. Beberapa menit sebelum azan maghrib, semua ruangan telah selesai kami tata. Suami langsung mandi, aku juga langsung menuju kamar rumah, hendak memanggil Arumi dan menyuruhnya segera masuk ke rumah. Suaranya sedang bercakap-cakap, masih jelas terdengar. Seperti anak tetangga yang tadi bermain dengan juga belum pulang. Begitu pintu belakang terbuka, terlihat Arumi masih berdiri menghadap ke pohon sirsak itu sambil menggendong boneka teddy bear. Aku heran, ternyata Arumi sendirian. Lantas, suara yang aku dengar tadi sedang bercakap-cakap dengan siapa? Arumi, panggilku. Arumi tidak merespon, seperti tidak mendengar suaraku. Dia masih saja berdiri menghadap pohon itu dan malah kembali terlihat seolah sedang bercengkrama dengan seseorang. Arumi, kembali aku panggil bocah itu dengan suara lebih lantang. Arumi menoleh. Ayo nak, masuk rumah, udah mau maghrib. Iya ma, sebentar, jawab Arumi. Mulutnya kembali terlihat komat-kamit seperti sedang berbicara, lalu diiringi tawa. Kemudian dia melambaikan tangan ke arah pohon besar itu, lantas segera berlari ke arahku. Arumi, mama lihat Arumi kayak ngobrol dengan seorang tadi. Ngobrol dengan siapa memangnya? Tanyaku dengan perasaan was-was. Itu loh ma, sama tante dan anak kecil, jawab Arumi polos sambil terus berjalan memasuki rumah. Aku terkesiap dan sontak menoleh kembali ke arah pohon itu. Tiba-tiba aku merinding. Segera aku susul Arumi ke dalam rumah dan meraih tangannya. Lalu aku berlutut di hadapannya sambil memegang bahunya dan menatap lekat-lekat. Kemudian bertanya dengan nada serius. Arumi,
Kamu tadi ngobrol dengan siapa sayang? Mama nggak ngelihat ada siapa-siapa di sana. Kan sudah aku jawab, Ma. Ngobrol sama tante dan anak kecil. Masa mama nggak lihat sih? Aku menepis kedua tanganku, kemudian berlari ke arah pintu belakang. Dia buka pintu itu. Tuh, mama lihat. Tante dan anak kecil itu masih ada di sana loh, Ma. Masa mama nggak lihat sih? Itu loh, Ma. Tante itu pakai baju putih, rambutnya panjang. Adik kecil pakai baju hitam, rambutnya juga panjang. Kasian loh, Ma. Tante itu kayaknya sakit, mukanya pucat, ngomongnya pelan sekali. Bajunya kayak ada darah-darah gitu deh, Ma. Tadi tante itu ngajak aku ikut dengannya. Katanya supaya anak kecil ada teman bermain. Terus Arumi jawab apa? Tanyaku cemas. Aku bilang aku nggak bisa. Aku kan punya adik juga di rumah. Aku juga bilang mamaku pasti nggak ngebolehin. Terus apa kata tante itu? Tante itu bilang dia dan adik kecil akan terus menunggu di pohon itu. Dia minta aku besok main ke sana lagi. Aku makin merinding, tapi kemudian mencoba berpikir positif aja. Kata orang biasa kok, anak kecil begitu. Pada tahapan dan kondisi tertentu, kadang memang ada anak-anak yang seolah punya teman imajinasi. Sepanjang tidak berlebihan, itu fenomena yang wajar terjadi pada anak-anak. Aku tepis segala pikiran negatif, lalu segera membawa Arumi ke kamar mandi. Selepas Isya, suamiku yang kelelahan segera tertidur. Tak lama kemudian, Naomi juga terlelap tidur di sampingnya. Aku masih berberes, merapikan hal-hal kecil yang belum sempat dikerjakan tadi siang. Sementara Arumi masih asik bermain dengan teddy bear-nya sambil bersenandung-senandung kecil. Tak lama kemudian hujan turun diiringi kilat dan petir. Cahaya kilat tembus ke dalam rumah dari celah-celah gorden dan ventilasi. Tiba-tiba Arumi berlari ke jendela kaca belakang rumah dan menyibakkan gordennya. Kemudian dia mendekatkan kedua tangan dan wajahnya ke kaca itu untuk bisa melihat lebih jelas keluar. Ma, tante itu dan anak kecil masih di pohon loh, Ma. Mereka kehujanan. Kasihan. Kita masuk aja yuk, Ma. Aku kaget luar biasa mendengar kata-kata Arumi barusan. Segera aku dekati dia dan ikut melihat keluar dari kaca yang gordennya yang dia sibakkan. Ketika pandanganku mengarah ke pohon sirsak, kilat menyambar. Suasana menjadi terang sesaat. Sekilas aku melihat memang ada dua sosok di pohon itu. Bulu kuduku langsung merinding. Tapi kemudian suasana kembali gelap. Aku tunggu kilat kembali menyambar supaya bisa melihat dan memastikan bahwa benar ada dua sosok di pohon itu. Namun ketika beberapa saat kemudian ada cahaya kilat yang menerangi, tak terlihat lagi ada apa di sana. Dua sosok itu tak nampak lagi. Segera aku tutup lagi kaca itu, lalu aku tuntun Arumi ke kamarnya. Udah Arumi, tidur ya sayang, udah malam, ujarku sambil mengusap-ngusap kepalanya. Sekitar 10 menit aku menemani di kamar itu, Arumi pun tertidur. Aku kembali keluar. Aku ambil senter yang besar biasa digunakan suamiku kalau dapat giliran ronda. Aku sibakkan lagi kaca jendela belakang. Aku sorotkan cahaya senter yang cukup terang itu ke arah pohon sirsak. Meskipun takut, aku penasaran, ingin memastikan benarkah tadi itu ada dua sosok di sana. Sekitar pohon terang oleh cahaya senter, aku cermati, tapi tidak terlihat apa-apa di sana.
Bersamaan dengan hujan itu, hujan pun reda. Aku tak biasa tidur cepat. Jam dinding baru menunjukkan pukul 8:20. Aku putuskan untuk menyicil mengerjakan pesanan jahitan. Sudah sekitar 1,5 jam aku asik menjahit ketika sekilas aku merasa ada yang lewat ke arah kamar mandi. Aku tak menoleh dan terus saja menjahit. Aku pikir pasti barusan lewat itu suamiku yang mau ke kamar mandi. Tapi selang 10 menit suamiku belum balik juga. Kenapa lama sekali ya? Batinku. Aku pun menyusul ke kamar mandi. Ternyata pintu kamar mandi terbuka dan suamiku tidak ada di sana. Aku terus ke belakang. Rupanya pintu belakang terbuka. Oh, rupanya suami keluar. Aku kembali membatin. Suami memang suka begitu. Kadang malam-malam dia keluar sebentar untuk sekedar merokok. Karena aku memang melarang dia merokok di dalam rumah. Aku pun kembali menjahit. Tapi lagi-lagi aku heran. Sudah lebih setengah jam, suamiku masih belum kembali masuk ke rumah. Biasanya kalau keluar untuk merokok, paling lama hanya 10-15 menit saja. Di kamar aku mendengar suara Naomi seperti merengek. Mungkin dia terbangun, aku pun buru-buru ke kamar. Perlahan aku dorong pintu kamar. Setelah terbuka, astaga, jantungku benar-benar merasa copot. Suamiku masih tertidur pulas di sebelah Naomi. Lantas, siapa yang lewat? Siapa yang buka pintu belakang? Aku langsung teringat Arumi. Apakah Arumi yang keluar? Batinku. Cepat-cepat aku ambil lagi senter, lalu segera menuju pintu belakang yang masih terbuka. Setelah berdiri di depan pintu, aku sorotkan cahaya senter ke seluruh penjuru halaman belakang. Tidak ada siapa-siapa. Kemudian sorot senter aku arahkan agak lama ke pohon sirsak. Dalam keadaan bergidik, aku sekitar pohon itu, tapi juga tidak ada apa-apa. Kesiur angin dingin terasa menerpa wajah. Bulu romaku meremang. Segera aku tutup pintu dan berlari ke kamar Arumi. Sesampainya di kamar, alhamdulillah, aku lega. Ternyata Arumi masih tertidur pulas sambil memeluk teddy bear-nya. Lantas, siapa yang tadi dari sudut mata kulihat lewat? Siapa yang buka pintu belakang? Aku mulai berpikir, ada yang ganjil di rumah ini. Akhirnya malam ini kuputuskan untuk tidur di sebelah Arumi. Keesokan paginya aku ceritakan semua kejadian itu pada suami. Tapi suami terlihat santai saja menanggapinya. Soal Arumi yang bicara sendiri di depan pohon sirsak, suami cuma bilang, biasa itu, namanya juga anak-anak suka berimajinasi. Teddy bear-nya pun sering dia ajak bicara kan. Mengenai aku yang merasa ada sosok lewat ketika asik menjahit dan pintu belakang yang terbuka sendiri, suami juga ringan saja bilang, itu kamunya aja yang paling halu karena kecapean. Terus juga lupa nutup pintu belakang. Udah, banyakin ngaji aja dan berdoa. Untuk sementara omongan suami itu ku anggap benar. Meski masih belum plong, aku coba berpikiran positif dan menepis segala kekhawatiran yang tidak-tidak. Sejak hari kedua memang tidak ada lagi kejadian-kejadian aneh. Cuma Arumi saja yang tiap sore selalu mematung sejenak di pohon sirsak. Kemudian masuk lagi ke rumah dan bertanya, "Ma, tante dan anak kecil kok tidak pernah datang lagi ya?" Pertanyaan itu tak pernah ku jawab, bahkan tak kuhiraukan sama sekali. Sampai suatu malam aku kembali mengalami kejadian ganjil.
Malam itu suami tidak di rumah karena sedang di luar kota. Selepas Isya, aku menidurkan anak-anak dan ikut tiduran. Lewat tengah malam aku terbangun. Aku lihat jam dinding pukul 1:10. Mumpung terbangun, aku putuskan untuk tahajud. Aku langsung ke kamar mandi untuk berwudu. Keluar dari kamar mandi, aku langsung bentangkan sajadah di ruang tengah menghadap kiblat, dengan bagian depan agak mepet ke dinding. Mulailah aku bersujud. Suasana yang hening membuat aku khusyuk. Rakaat pertama, aku benar-benar terhanyut dalam bacaan sholat. Hingga rakaat kedua, ketika baru saja duduk setelah sujud pertama, tiba-tiba aku merasa ada sosok yang berdiri diam di sampingku. Meski pandanganku fokus pada tempat sujud, namun dengan sudut mata, aku bisa melihat sekilas, kira-kira 2 meter di sebelah kiri. Ada sosok yang berdiri diam, seolah sedang mengamatiku. Meski darah berdesir, aku tetap fokus, tidak menoleh ke arah sosok itu, karena jika menoleh, tentu akan merusak kesempurnaan sholatku. Aku lanjutkan bacaan sholat dalam posisi duduk di antara 2 sujud. Aku bayangkan sosok itu. Kekhusyuan sholatku sedikit terganggu, tapi aku kembali berusaha fokus. Aku lanjut ke sujud kedua. Setelah bacaan sujud kedua, aku bangkit dari sujud dan duduk bersimpuh untuk tasyahud akhir. Sesaat setelah duduk tasyahud akhir, fokusku kembali terganggu. Sosok tadi sudah menghilang, tidak terlihat lagi dari sudut mata. Sebagaimana datangnya tadi, hilangnya juga tiba-tiba. Aku tidak mendengar ada langkah kaki saat sosok itu muncul. Tadi walaupun ketika tiba-tiba kembali menghilang selepas aku sujud barusan. Sosok apaan itu? Fokusku kembali terganggu. Apakah suami yang tiba-tiba pulang dan dia masuk ke rumah? Batinku di tengah bacaan tasyahud akhir. Suami memang juga memegang kunci rumah sendiri. Usai mengucapkan 2 salam sebagai penutup salat, aku segera berdiri. Karena penasaran dengan sosok tadi, aku periksa seluruh bagian rumah. Tidak ada siapa-siapa, pintu depan dan belakang juga masih terkunci. Rasa takut segera menguasaiku. Tak berpikir panjang lagi, aku segera berlari ke kamar, mengunci pintu, lalu merebahkan diri di sebelah Arumi dan Naomi. Rupanya tak sampai di situ keanehan yang terjadi. Besok sorenya, sebagaimana sore-sore sebelumnya, Arumi kembali terlihat bermain sebentar di pohon sirsak. Setelah itu juga kembali bertanya padaku soal tante dan anak kecil. Dan juga seperti kemarin-kemarin, pertanyaan itu kuabaikan saja. Selepas Isya, aku melanjutkan menjahit sambil mengawasi Arumi dan Naomi bermain. Namun tak seperti biasanya, kali ini Arumi seperti tidak fokus bermain dengan adiknya. Sebentar-sebentar, dia berlari ke jendela belakang, menyibakkan gorden dan mengintip keluar. Tepat pukul 8, aku hentikan menjahit karena sudah jam tidurnya anak-anak. Aku bermaksud tidurin mereka dahulu. Arumi, Naomi, ayo kita tidur. Udah jam 8 nih. Naomi segera berlari ke kamar, sementara Arumi untuk kesekian kalinya kembali mengintip ke belakang. Arumi, lihat apa sih dari tadi? Ayo kita masuk kamar nak, sudah waktunya tidur kan jam segini, ujarku sambil mendekati Arumi dan meraih tangannya, bermaksud segera membawanya ke kamar. Arumi menyentakkan tangannya dari peganganku, lalu merengek. Ih mama, aku belum mau tidur. Kenapa nak? Malam ini tante bilang mau nganterin adik kecil ke rumah kita. Jadi aku mau nungguin adik kecil itu. Ser. Darahku langsung berdesir.
Jantung serasa berhenti berdetak mendengar kata-kata Arumi barusan. Tapi aku coba tetap tenang menghadapi Arumi. Udahlah, adik kecilnya nggak jadi kesini. Ayo kita tidur nak. Pasti jadi kok ma. Tadi sore tante itu udah janji sama aku. Pokoknya Arumi mau nunggu adik kecil dulu. Arumi tetap tidak mau keluar ke kamar. Aku berpikir sejenak, menenangkan hati, kemudian kembali berusaha membujuknya. Emangnya tante itu bilang jam berapa mau nganterin adik kecil ke sini? Jam 12 ma. Aku merinding, tapi terus berusaha tetap tenang. Wah, jam 12 itu masih lama nak. Coba Arumi lihat jam di dinding. Tuh, sekarang baru jam 8. Masih 4 jam lagi. Kita tunggu adik kecil di kamar aja yuk. Arumi terlihat bimbang, tapi akhirnya dia masuk ke kamar. Di kamar kembali aku bujuk Arumi supaya mau rebahan. Meski awalnya berontak, akhirnya dia mau. Dan 10 menit kemudian dia sudah pulas tidur di sebelah Naomi yang sudah duluan tertidur. Tinggal aku yang rada cemas. Tak ada semangat lagi melanjutkan menjahit. Ada yang malah rasa takut. Aku coba memaksakan diri untuk tidur, tapi sia-sia. Selain karena memang tidak biasa tidur cepat, pikiranku juga tidak bisa tenang. Kepikiran terus kata-kata Arumi tadi. Tante mau mengantar adik kecil jam 12 malam. Aku ngeri sendiri dalam hati. Akhirnya aku cuma bolak-balik aja di pembaringan. Rasa gelisah, was-was, dan takut bercampur aduk. Sempat kepikiran mau menyetel murotal, tapi kuurungkan. Karena Arumi sangat sensitif dengan suara lagi tidur. Dia pasti akan terbangun lagi jika mendengar suara murotal dari HP. Akhirnya aku cuma baca Al-Quran dengan suara pelan. Sudah sekitar jam berlalu, aku masih saja belum diserang rasa kantuk. Aku lirik jam dinding, ternyata sudah mendekati tengah malam. 2 menit lagi, tepat jam 12. Aku kembali teringat omongan Narumi. Adik kecil akan diantar tante jam 12. Jantungku berdegup kencang, suasana hening mencekam, suara jarum jam detik pun jelas terdengar saking senyapnya. Aku pandangi terus jam dinding itu berdebar-debar dan was-was menunggu jam 12. Begitu jarum detik, jarum panjang, dan jarum pendek persis berada di angka 12, tiba-tiba jam dinding itu mati. Ketika jarum jam itu tidak bergerak lagi, berhimpitan dengan angka 12. Aku terkesip dan heran. Kenapa jam dinding mendadak mati? Tok tok tok. Terdengar suara pintu diketuk. Aku makin terperanjat. Itulah sahabat cerita dari Pindah Rumah. Ditunggu part selanjutnya.